Selamat siang, kita bertemu lagi di pertemuan 2, Desain Analisa Algoritma. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang linked list atau list yang saling berhubungan. Pada mata kuliah sebelumnya, yaitu algoritma dan struktur data, kita sudah belajar tentang array satu dimensi. Apa itu array satu dimensi? Dia itu dikatakan juga contiguous list atau list yang saling berhubungan, di mana dia bersisian satu dengan lainnya, sehingga alamat memorinya atau lokasi penempatan elemen di dalam memori tersambung satu sama lainnya. Misalkan di sini 1, di sini 5, di sini 7, di sini 8, berderetan. Kemudian linked list itu objek yang kita hubungkan satu dengan lainnya. Dia nggak harus berderetan, tetapi bisa di lokasi memori satu sama lainnya. Objek itu sendiri adalah sekumpulan elemen yang kita gabung jadi kelompok yang disebut juga struktur, record, vertex, node, atau simpul. Alamat ini berperan untuk menghubungkan simpul yang satu dengan simpul lainnya pada linked list. Ada beberapa bagian dari simpul, yaitu info dan link. Info ini berisikan tempat penyimpanan data, bisa berupa angka ataupun huruf dan sebagainya. Link ini menghubungkan simpul satu dengan lainnya. Dia berisikan alamat simpul yang dihubungkan. Contoh singly linked list yang tunggal itu ada panah first dan panah last. Pointer first, pointer last. Artinya ini awal dari list dan ini akhir dari list. Infonya adalah 25 dan link yang 25 terhubung sama 12 dan 12 terhubung sama 25 dan 17 dan seterusnya. Ini. Oh iya, yang ini dikatakan sebagai null. Artinya nggak ada isinya. Singly linked list dikatakan juga pointer tunggal. Langkah-langkah pembuatannya ada inisialisasi. Pertama-tama itu simpul barunya dideklarasikan. Dia butuh 3 pointer. Pointer awal, akhir, dan sekarang. Untuk penjelasan codingnya nanti akan saya bahas tersendiri. Kemudian kita simpan simpul baru ke alamat pointer penunjuk simpul sekarang. Kemudian yang ini adalah simpul barunya yang terbentuk. Alamatnya kita simpan ke pointer simpul sekarang. Seperti ini awal-awalnya, kosong. Kemudian kita kasih angka. Mula-mula kita bikin simpul baru yang alamatnya disimpan di pointer simpul sekarang. Kemudian masukkan data ke field info. Kemudian untuk pointer simpul awal ini tunjukkan simpul yang ditunjukkan pointer simpul sekarang. Kemudian yang akhir tunjukkan simpul yang ditunjukkan pointer simpul sekarang. Artinya awal dan akhir tunjukin hal yang sama dengan yang sekarang. Kemudian isi field dengan 0, artinya dia nggak tunjukin apa-apa. Ini gambarnya. Kita kasih 25, first, last, dan sekarang menunjukkan 25 dan berhubung sama 0 yang ini. Ada beberapa operasi. Yang kanan itu nambahin data simpul baru ke kanannya. Kita pindahkan pointer simpul sekarang dan akhir ke simpul baru. Kemudian, yang semula alamat simpul baru, link simpul baru berisi 0. Artinya yang lama ke yang baru ke yang 0. Ilustrasinya gini. Ini kita tambahin datanya. First, tetap di yang lama 25. Last dan P ke yang baru 12. Alamat dari 25 sekarang ke 12. Dan 12 yang baru itu ke 0. Disisipkan ke kanan, kemudian ke kiri. Saya langsung aja ya biar cepat. Ini yang lama, lastnya tetap sini, yang baru di kirinya. Begitu juga first berpindah dari 25 ke sini. Yang lama 0, tetap 0 linknya. Yang baru linknya ke yang lama.
tengah-tengah. Tengah ini beda sama yang kiri sama kanan. Dia membutuhkan pointer bantu, kita sebut key. Dia gunanya nunjukin simpul yang terletak sebelum simpul baru. Kita langsung aja. Misalkan kita masukkan 14 antara 22 sama 20. Kita sisipkan ini 14. Mula-mula key-nya kita letakkan di 22 yang bagian kirinya. Kemudian P masuk ke sini 14, disisipkan. Yang ini semulanya menghubungkan 22 sama 20 berpindah ke 14 dan 14 ininya menghubungkan ke 20. Delete kanan, artinya dia menghapuskan linked list yang sebelah kanan. Kiri, dia nghapusin yang bagian kirinya. Tengah, dia menghapuskan tengah. Itu aja. Untuk ilustrasinya nanti akan lebih jelas dalam coding-coding ini. Oke, ini kita diminta untuk bikin coding bernama ceilinglist.cpp. Namanya ceilinglist, jenis filenya adalah cpp. Ini ada codingnya. Oh iya, di sini ada mirip-mirip insert kanan sama inisialisasi. Yang ini silakan di copy paste aja, copy dari void sampai kurung awal tutup, paste, ubah inisialisasi jadi insert kanan. Dan yang bagian ini first last diganti menjadi last link sama dengan P, last sama dengan P. Ubah aja, first jadi last link. Counternya dari sama dengan 1 jadi plus plus. Itu ubah saja seperlunya. Tuh mirip-mirip. Jadi jangan ngetik dari 0, tetapi lanjut yang sudah ada aja. Kita lanjut. Kalau dijalankan hasilnya adalah ini. Linked list masih kosong. Insert simpul, delete simpul. Mula-mula kita ke codingnya dulu. Ini selalu mulai dari main ya. Pilih sama dengan 0, int, dt. dt-nya belum dimasukkan. Selama pilihnya masih kurang dari sama dengan 0, atau pilihnya lebih dari 2. Artinya apa? Kalau masuknya bukan 1 dan 2, itu diulang-ulang terus, itu terus teksnya. Kemudian panggil tampil list. Apa itu tampil list? Ini, dia memanggil function ini, int data sistem CLS. CLS itu untuk membersihkan apa tulisan yang ada di konsol. Jika counternya 0, maka tuliskan linked list masih kosong. Counternya berapa? Kita lihat ke sini. Counternya kita inisialisasi atau beri nilai awalnya adalah 0. Kemudian kita balik. Ini linked list masih kosong. Karena counternya masih kosong, maka yang if counter sama dengan 0 dijalankan. Kemudian setelah itu kita langsung masukkan pilihan Anda. Misalkan kita tadi apa? Mau insert. Berarti cin pilih. Pilihnya sama dengan 1. Kemudian tampil list. Kosong lagi. Kemudian switch pilih. Switch cache. Jika 1 dan counternya sama dengan kosong. Counternya berapa tadi? Masih kosong. Maka data yang insert adalah kita masukkan berapa? Misalkan kita masukkan 2 juta. Misalkan kita masukkan 212. Berarti cin dt, dt adalah 212. Panggil fungsi inisialisasi. Inisialisasi adalah seperti ini. P sama dengan new simpul. Kita bikin simpul baru. P info. Info dari P adalah data. Berapa tadi datanya? 212. First dan last sama dengan P.
first dan last itu sama-sama pointer ini. Makanya dia menunjukkan hal yang sama dengan P. P-link sama dengan 0. Berikan nilai 0 untuk link dari P. Kemudian counternya kita jadikan 1. Tuh. Tampil list lagi. Insert simpul berhasil. Tampil listnya apa? Counternya sudah 1 sekarang. Berarti else P sama dengan first. P sama dengan first. Berarti first tadi adalah 212. Selama P tidak sama dengan 0. Data sama dengan P info. Info dari P berapa tadi? 212. 212 berarti tampilkan data 212 panah. Pak P sekarang adalah link dari P. Link dari P adalah 0. Cek lagi ke sini. P tidak sama dengan 0. Namun P tadi yang ini 0. Maka kita skip, loncat dari sini ke sini. Maka tampilkan 0. Sama seperti ilustrasi ini. Tuh, 212, 0. Insert simpul berhasil, lanjut. Kemudian kita pilih insert yang mana? Insert kiri dan insert kanan. Kita pilih kiri, masukkan 411. Balik lagi ke program kita. Ini. Kita pilih berapa tadi? Nah ini, pilih insert. Kemudian counternya enggak 0 lagi. Dan kita pilih yang 1. Karena enggak 0 lagi, maka dia jalankan yang ini, yang counternya 1. Mau kiri atau kanan? Kita pilih misalkan yang kiri, 1. Sweet post, cache 1. Data yang di insert, misalkan tadi 411. Panggil fungsi insert kiri, dt. Insert kiri 411. Panggil fungsi insert kiri. Nih, new simpul, p info sama dengan data. Berapa tadi? 411. Dan p link sama dengan first. Berarti ini 411, linknya ke 212. Dan first-nya berpindah ke P yang sekarang. Jadi P-nya tadi dari 212 balik ke 411. Counternya nambah 1, jadinya 2. Dan selesai. Ditambahkanlah insert simpul berhasil. Dan tampil listnya adalah ini tadi. First, P tidak sama dengan 0. Berarti dia mulai dari P dulu, yaitu 411, 212, dan 0. Seperti ilustrasi yang ini. Tuh. Kemudian, kita sekarang adalah masukkan angka tengah 234 antara 212 sama 411. Balik ke sini. Kita masih insert ya. Insert 1. Counternya sekarang adalah 2. Berarti ini kita skip. Ini. Posisi insert kita pilih adalah 1 sampai dengan berapa tadi? Posisi insert 1, counter tambah 1. 3. Counter kita tadi 2. Maka dia 1 sampai 3. Mau pilih yang mana? Ini dilakukan kalau posnya kurang dari sama dengan 0 atau lebih dari 3. Kita lanjut. Misalkan posisinya tadi adalah 2 dan kita masukkan 2, 3, 4. Misalkan kita taruh di tengah-tengahnya, yang ini yang dipanggil. Kalau kita pilih 1, insert kiri, dan kita pilih kanan atau counter tambah 1, yaitu 3, maka insert kanan yang dipanggil. Karena kita pilih tengah-tengah, yaitu lebih dari 1 dan kurang dari counter tambah 1, 1 dan 3 antaranya adalah 2, maka panggil insert tengah dengan inputnya adalah 2, 3, 4 dan post yaitu 2. Panggil simpul bintang key. Kita bikin pointer key. Kemudian kayak semula kita bikin simpul baru P, infonya adalah 2, 3, 4. Q-nya menunjukkan hal yang sama dengan first. Kemudian, for int i sama dengan 2, i kurang dari sama dengan posisi kurang 1, i++. Karena posisinya tadi adalah 2, di kurang 1,
jadinya I kurang dari sama dengan 1, dan ininya 2, berarti yang for ini kita skip dulu. Karena kalau ini udah banyak, dia dipindah-pindah kanan, tepat sebelum di posisi yang mau di-insert. Misalkan 1 sampai 10, kita insertnya di 7, berarti kita input, kita pindahkan yang nomor 6, kita pindahkan key ke nomor 6, baru di-insertlah yang 7 tadi, tepat sebelum P-nya atau posisi yang kita insert. Kemudian P-link sama dengan Q-link. Artinya apa? Baik pointer P dan pointer key linknya menunjukkan hal yang sama. Kemudian Q-link sama dengan P. Berarti sekarang link dari key menunjuk ke P atau simpul baru, dan counternya pertama 1 adalah 3. Seperti ini. 2, 3, 4, 1, 2, 4, 1, 1. Jadinya sekarang 2, 3, 4 nunjukin ke yang sebelumnya ditunjuk oleh yang 1, 1, dan 1, 1 nunjukin yang baru 2, 3, 4. Kemudian kita balik. Sekarang kita delete, pilih 2 untuk delete, kemudian kita tekan yang mana? Pilih yang kanan. Dia akan menghapus 2, 1, 2. Balik ke coding. Ini, delete simple. Kita pilih case-nya adalah 2. Yang mana case 2? Bukan ini. Ini juga bukan, masih insert. Yang ini, case to delete. Counternya berapa tadi? 3. Berarti ini 0, nggak bisa. Bukan 1 juga, dan bukan 2 juga. Tetapi, dia adalah ini. Nomor simpul yang di delete, 1 sampai counter. Berapa counternya? 3. Kita misalkan pilih 3. Kalau 1 dia delete kiri, kalau dia antara 1 sama 3 itu delete tengah. Karena kita pilih 3, maka ini yang dijalankan. Post sama dengan counter. Counternya 3. Jika postnya adalah 3, yang kita input tadi adalah 3, berarti panggil delete kanan. Delete kanan akan menempatkan P di first. First tadi apa? 411. Kemudian pindahkan P, pindahkan pointer ke simpul terakhir. Selama link dari P itu tidak sama dengan last, maka P posisinya berpindah ke link dari P. Tadi kan 411, 234 sama 212. Masih di 411. Ini last nggak? Nggak. Berarti dia pindah 411 ke 234. Kemudian while lagi kondisinya akhir nggak? 234, 212. Nggak. Karena nggak, geser lagi ke 212. 212 linknya ke 0 nggak? Ya. Maka dia loncat dari sini ke sini. Free last. Artinya apa? Simpul dari last itu dihapus. Dan last sekarang berpindah dari sebelumnya nunjukin yang paling kanan ke yang P. Kemudian last kurang apa? Link dari last adalah 0. Counter min jadinya 2. Artinya apa? Kita hapusnya ini, yang last, yang ini tadi, P-nya. Sekarang P-nya, last-nya berpindah dari 2, 3, 4, dan nunjukin yang 0. Seperti yang ini, delete kanan. P, link, tidak sama dengan last. Kalau dia last, berarti dia loncat. Link lastnya tadi itu ya, 212. Berarti kalau dia nunjukin 212, berhenti.
Oke, pas itu sampai delete kanan. Sekarang kita lanjut doubly linked list. Dia itu sama-sama kayak singly, bedanya dia ada linknya menjadi dua, previous sama next. Kalau tadi dia ke kanan doang, next doang, yang ini ada namanya previous sama next. Sebelumnya apa? Sebelum 12 adalah 25, setelah 12 adalah 17, next, previous. Kita lanjut. Proses pada doubly linked list itu mirip-mirip sama singly, hanya saja linknya menjadi dua nanti, ada next, ada previous. Ini mirip-mirip, ini juga mirip-mirip. Nah ini, kalau tadi hanya dua, ini sama ini doang, yang ini ada kotak baru yang melambangkan previous, yang kanan menandakan next. Saya skip aja biar menghemat waktu. Ini pointer sekarang 0 sama next 0. Kalau tadi link 0, yang ini previous sama next 0. Insert kanan. Jadinya dari sebelumnya last sama p di sini dia menjadi ke yang baru. Dari yang sebelumnya ini ke 0, sekarang disisipkan baru plug. Yang baru nolnya ke sini, dan yang lama linknya yang next ke sini, dan sebelumnya 0 tetap. Insert kiri sama kayak tadi, p sama first ke yang baru, yang lama nextnya ke 0, dan previousnya dari sebelumnya 0 dia ke yang baru, dan yang baru yang nextnya ke yang lama dan previousnya ke 0. Tengah juga sama. Q tepat sebelum ini. Dan kanannya yang baru menunjukkan ke yang sebelah kanan sebelumnya 27, dan kirinya menunjukkan yang pertama atau sebelum 27 tadi. P-nya ke sini, Q-nya ke sini. Seperti itulah. Delete kanan, delete kiri, dan delete tengah. Oke. Karena codingnya mirip-mirip, saya minta ubah aja si link list CPP tadi yang kalian ketik menjadi doling list .cpp, di save as aja atau di paste. Tinggal lu ubah beberapa yang perlu, kayak struct simple link jadi struct simple left sama right. Ini juga beda-bedanya saya kotakin. Bagian mainnya sama aja, jadinya saya jelaskan yang perlu aja ya. Yang ininya sama aja. Ini kayak tadi, kita masukin 212. Di awal-awal dia memanggil inisialisasi. Kita bikin simpul baru bernama P dengan datanya adalah 212. First sama lastnya ada di P, dan P left sama right-nya 0. Counternya kita jadikan 1. Kemudian tampil list. Sama kayak tadi, bedanya di sini. Else, kalau tadi nggak ada 0, sekarang ada 0 sebelah kirinya, sama panahnya kurang dari lebih dari strip. Kemudian checkout data yang ini kanan. Kalau tadi P sama dengan P link, yang ini berarti P right. Gini. Kalau tadi panah kanan 0, yang ini ada tambahannya 0 sebelah kiri dan 0 sebelah kanan. Kemudian kita insert lagi. Insert kiri dan kanan kita pilih 2, yaitu insert kanan. Masukkan angka 411.
Kita panggil fungsi insert kanan. Nih, P sama dengan simpul baru. Tadi kan ada 212. Berarti 411-nya sebelah kanannya, anggap aja sebelah kanannya. P info sama dengan data, isinya 411. Last right sama dengan P. Artinya, kanan dari last, yaitu sebelumnya 212, sekarang menjadi 411, berpindah dia. P left sama dengan last. Apa itu artinya? Yang baru tadi, 411, sebelah kirinya, atau previousnya, atau leftnya, ke last. Artinya apa? Ini ditunjuk oleh last apa? Adalah 212. Wah, berarti panahnya ke kiri gini. Kemudian last sama dengan P. Dia berpindah dari last ke P. Dari sebelumnya panahnya ke sini, dia berpindah lastnya. Kemudian P right sama dengan 0. Right dari 411 yang baru tadi jadinya 0. Jadinya dia seperti ini. Tuh. Di sini diselipin 411. Plok. Panah. Ini kanan sebelumnya 0. Sekarang kanannya di 411. Dan 411 kirinya ke 212. Dan kanannya ke 0. Kemudian kita insert tengah. Masukkan 234. Seperti ini. Dia diselipin tengah-tengah. Dari 212 sama 411. Pilih insert tengah. Insert tengah, kita pakai simpul key. Kemudian, kayak tadi, P info sama dengan data 400, atau berapa tadi? 234 ya? Ya, benar, 234. Kemudian, ini, posisi kurang dari 1. Posisinya tadi adalah 2, ini 1, kurang dari 1, tidak bisa, skip yang ini. P right sama dengan Q right. P right sama dengan Q right. Apa dari kanan dari P yang baru adalah kanan dari yang sebelumnya adalah 411 atau berapa tadi? Bukan, 212. Adalah kanan dari right yang baru adalah 234 adalah 411. Dan P left sama dengan Q. Left dari 234 adalah 4 adalah 212. Dan Q right left apa sebelah kanan dari Q? Dan sebelah kanan dari Q ini, sebelah kirinya nunjukin P. Artinya apa? Misalkan ada 212, 234, 411. Berarti right dari Q adalah apa? Adalah sebelumnya adalah last. Adalah 411. Left-nya sekarang ke P, ke yang baru. 411 sebelah kirinya berarti nunjukin ke 234. Q right sama dengan P. Berarti panah yang tadi berubah jadinya 212, 234. Panahnya nyambung. Dan counternya tambah 1 berarti jadi 2. Kalau ilustrasinya yang gini. Nah, kalau sebelumnya tadi ini ya, kanan left 234, kanan key right left. Kurang lebih kayak itulah. Delete kanan, delete. Sekarang kita pilih delete kanan. Last sama dengan last left. Last tadi apa? Last left. Artinya, pindahkan pointer last ke sebelah kiri dari last. Last tadi adalah 411. Sebelah kirinya adalah 234. Bersihkan last right. Last right. Lastnya sekarang adalah di 234. Right-nya adalah 411. Maka dihapus.
Kemudian last right sama dengan 0. Ubah right dari last yaitu 2, 3, 4 ke 0. Counternya berkurang 1 jadinya 2. Nah, kayak gini. Ini last, dia pindah dulu ke sini, ke sebelah kirinya. Kemudian, ini last, kanannya ganti jadi 0. Yang ininya dihapus. Jadilah berhasil. Oke, perkuliahannya hari ini sampai sini saja. Mungkin penjelasannya agak membingungkan karena hanya lewat PowerPoint. Nanti kalau ketemu di kelas akan saya jelaskan lebih detail maksudnya gimana.